Selamat datang di Skyfall Studio bersama gue Yusuf Rash. Dan kali ini kita akan ngebahas tentang tutorial dasar color grading di DaVinci Resolve. Sebelumnya gue mau ngasih tahu color grading itu apa sih. Jadi color grading adalah termasuk dalam proses editing di mana kita membuat warna menjadi sesuai yang kita inginkan. Kalau kata orang-orang sih, membuat video jadi sinematik. Jadi color grading itu terbagi menjadi dua bagian. Pertama, color correction, di mana kita membenarkan warna, membenarkan terang gelap pada suatu footage atau klip menjadi sesuai yang kita inginkan atau menjadi terlihat natural. Misalnya dari gelap ke terang, atau yang keterangan menjadi lebih digelapin, atau yang tadinya footage-nya ke orange-orangean dibikin menjadi lebih netral, atau footage yang tadinya ke biru-biruan menjadi lebih netral. Itu dimana color correction. Di sini kita akan ngebahas dulu color correction sebelum masuk ke color grading. Dan singkatnya, color grading adalah bagaimana kita setelah melakukan color correction, kita membuat videonya mempunyai karakter, mempunyai mood yang sesuai kita inginkan. Misalnya ketika dimana scene itu atau film yang akan kita buat adalah film-film tentang romance, kita akan punya tendensi untuk membuat warnanya menjadi lebih ke pink-pinkan atau ungu-unguan, karena pink adalah salah satu lambang cinta. Seperti itu. Nah, kita langsung masuk aja ke sini. Nah, buat yang belum tahu, ini yang gue ajarin adalah bagaimana melakukan color correction dari footage log, yaitu footage yang bukan netral, bukan gambar netral, gambarnya saturasinya kurang dan terlihat lebih keabu-abuan. Ini digunakan untuk profesional agar bisa footage ini menyimpan banyak warna. Jadi kita nantinya bisa otak-atik lebih baik lagi. Kita bisa ngatur-ngatur, bisa adjust, bisa kita sesuaikan, bisa kita cocokkan footage yang satu dan footage yang lain lebih gampang dibanding kita syuting langsung dengan footage yang netral. Nah, di sini gue ada 3 footage, tapi gue akan bikin footage yang pertama dulu ya. Kita color grading footage pertama. Kita langsung klik ke color itu saja. Di sini sebelumnya gue mau ngasih tahu ada 2 cara untuk membuat footage log menjadi footage netral atau biasa disebut track 709. Itu ada 2 cara. Ada cara manual atau ada cara yang lebih otomatis yang sudah ada di DaVinci Resolve-nya. Gue akan memberitahu caranya yang manual dulu aja ya. Jadi kalau lihat di bagian klip ini, di sini ada note. Note ini dimana kita tempat memberikan efek kepada footage yang akan ingin kita color correction. Jadi kalau misalnya kalian dari blank page gini, dari nggak ada apa-apa, terus kalian mau coba-coba atur-atur nggak bisa, kalian harus menambahkan notes dulu. Kalau misalnya yang udah pernah belajar Photoshop, kalian ada istilah layer. Jadi kalian tinggal klik kanan, nanti ada add notes, terus pilih corrector. Tapi ini belum selesai nih. Di sini ini seperti kereta, ini harus nyambung. Jadi di sini ada istilahnya input, di sini output. Ini harus nyambung semuanya agar bisa berjalan dengan lancar. Adapun shortcut untuk melakukan penambahan korektor ini adalah dengan klik Alt S pada Windows, atau kalau pada yang pakainya Mac, klik Command S. Itu langsung. Nanti kalau kalian mau nambah lagi notes-nya tinggal Alt S lagi. Tapi pembahasan itu nanti mungkin akan terpisah di videonya kenapa kita perlu banyak notes ya. Sekarang kita yang color correction dasar dulu aja. Jadi pada footage log itu kontrasnya itu semuanya ditekan. Jadi bagian terang pada gambar itu dibikin gelap dan bagian gelap pada gambar dibikin terang. Itu bertujuan agar bisa menyimpan banyak warna, banyak informasi data pada footage itu. Untuk melakukannya secara logika gampang, kita menambahkan
menerangkan bagian highlightnya dan menggelapkan bagian shadownya. Cara manual pertama kita bisa masuk ke curve di sini, yaitu dengan cara membuat S. Perlu diketahui ini kan kalian bingung nih ya, ini curve tuh gimana cara bacanya. Jadi singkatnya gini, ini sepertiga ke kiri itu adalah bagian shadow. Terus nanti sepertiga ke kanan adalah bagian highlight atau bagian terang pada suatu gambar. Nah, yang tengah adalah midtones, yaitu bagian tengah, atau biasanya kalau misalnya ada orang di situ itu adalah midtones-nya. Ada objek, di sini ada pohon, itu midtones-nya. Pohon-pohon midtones, ini midtones. Terus nanti di sini ada bagian gelap nih, kayak misalnya di sini itu adalah shadows. Terus kalau misalnya langit-langit ini adalah bagian highlight. Jadi caranya dengan membuat S pada curve. Itu cara pertama. Caranya yaitu kita tinggal klik. Ini bagian highlight ya. Kita klik terus naikkan ke atas. Kita ingin menerangkan bagian highlightnya. Tapi karena ini naik, semuanya ikut naik semua, kan jadi terang semua. Sedangkan bagian gelapnya, bagian shadownya ingin kita gelapkan. Lalu kita gelapkan bagian situ dengan klik, lalu drag ke bawah. Nah, di sini kita bisa lihat footage-nya lebih netral. Tapi ini kalian lagi-lagi bisa sesuaikan. Apakah menurut kalian ini terlalu kontras atau terlalu tajam, atau misalnya kalian lebih prefer agak lebih ini dikit, itu bisa. Setelah melakukan kontras ini, kalian bisa lihat nih. Ini sebelumnya, terus ini sesudahnya. Kontrasnya bertambah, terus lebih enak dilihat, lebih nggak abu-abu ya. Nah, di sini di bagian kiri ada color wheel, di bawah ada bagian saturasi. Pada footage log ini juga memerlukan saturasi yang lebih karena footage log saturasinya rendah. Jadi kalau kalian ingin menambahkan, bisa tambah terus sesuai keinginan kalian. Yang menurut kalian itu netral itu seperti apa, itu kalian punya anggapannya sendiri. Nah, ini basically sebenarnya udah jadi, cuman banyak hal yang bisa kita tambahin lagi pada color correction. Misalnya ini ternyata kita syutingnya sore hari, tapi berhubung pas kita setting kamera kayak cepet-cepet, kita nggak sempet setting white balance-nya. Kita juga bisa rubah di sini di bagian temperatur, yaitu di kolom color wheel. Di sini ada temperatur. Kita bisa misalnya waktu syuting tuh lebih orange warnanya, kita bisa geser jadi lebih orange. Nah, bisa jadi ini posisi netralnya. Pas kita syuting, pas kita lihat netral itu seperti ini nih. Setelah kalian merasa udah netral, udah oke, mungkin ada satu hal lagi yang kalian pingin tambahin. Misalnya kalian ingin mengurangi atau menambahkan ketajaman pada gambar itu. Kalian bisa pergi ke sini nih, ini ada bagian segitiga sama kayak ada droplet air. Kalian bisa klik. Di bagian radius ini kalian bisa otak-atik, bisa lebih tajam atau lebih blur. Itu benar-benar ide kreatif dan feeling kalian aja yang bermain. Soalnya di sini setiap orang punya kesenangan yang beda-beda. Ada yang lebih kayak nggak pingin terlalu tajam, bisa kita turunin ketajamannya. Atau ada yang pingin tajam banget. Nah, itu cara dasar menggunakan metode manual pertama. Nah, kita coba hapus lagi ya notes-nya ya. Jadi metode manual pun ada dua cara untuk di DaVinci Resolve ya. Tadi cara pertama pakai curve, yaitu dengan membuat S, dan yang cara kedua adalah pakai color wheels ini nih di bagian kiri. Nah, di sini ada tulisan lift, gamma, gain, dan offset. Yang perlu kita perhatiin banget nih sebenarnya tiga ini nih. Lift ini adalah bagian shadows atau bagian gelap suatu gambar. Gamma adalah midtone, bagian tengah gambar, kayak di sini ada pohonnya itu midtones, ini midtones. Dan ada gain adalah bagian terang atau bagian highlight pada suatu gambar. Di bawah ini ada kayak gesrekan, bukan gesrekan ya, pokoknya bisa puter-puter gitu. Ini kalian bisa puter dengan cara mengklik, habis itu geser gitu, atau kalian bisa klik pakai scroll. Jadi kalian arahkan, habis itu nanti di scroll aja. Ini jadi lebih gelap. Terus nanti gainnya juga kalian terangin. Terus kalau kalian rasa masih gelap,
Midtones-nya kalian juga bisa atur-atur. Ini benar-benar kalian coba-coba aja sendiri. Bisa atur menurut kalian udah segimana pasnya. Setelah ini seperti biasa kita bisa menambahkan saturasi dengan cara tinggal geser di bawah. Terus kalian juga bisa mengatur temperaturnya. Misalnya kalian tadi kan misalnya mau lebih orange, sekarang lebih dingin. Misalnya ternyata video aslinya tuh terlihatnya seperti ini, lebih kebiruan dibanding ke orange-an. Ya nggak apa-apa. Ini menurut kalian aja naturalnya gimana. Lalu setelah itu balik lagi ke bagian tanda segitiga dan droplet ini. Kalian bisa mengatur ketajamannya. Lalu boom. Sudah jadi. Itu metode pertama dengan cara manual. Sekarang kita ulang lagi, kita reset lagi. Nah, cara berikutnya adalah dengan, kalau kalian lihat di samping sini, kalau belum kebuka, di sini ada tulisan efek ya. Ini ada tulisan efek. Kalian ke efek, kalian cari namanya Asus Transform. Ini adalah plugin, misalnya mungkin plugin ya dari DaVinci untuk merubah warna dari lock itu langsung ke warna netral atau Rec 709 atau ke warna yang kalian inginkan. Nah, di sini ada banyak list kamera-kamera, soalnya lock tiap kamera beda-beda ya. Jadi kalian harus menyesuaikan dengan lock kamera. Ini tuh udah standar akademi atau standar industri. Jadi sangat gue sarankan untuk merubah video lock ini menjadi video netral dengan cara pakai Asus Transform. Kita langsung masukin. Di sini ada tulisan input. Input tuh kalian masukin pas kalian syuting itu dari kamera apa dan lock profile-nya tuh yang mana. Ini gue menggunakan kamera A74, Sony A74 dengan color profile S-Log 3 Cine Gamut. Jadi kalian bisa scroll bawah, kita cari S-Log 3 S Gamut 3 Cine. Ini belum selesai ya, belum selesai. Ini masih aneh banget. Kita juga harus pilih output transformnya. Untuk standar output transform ke color yang netral adalah Rec 709. Dah jadi. Setelah ini kalian pun masih bisa mengotak-atiknya ya. Jadi kayak misalnya ini nih nggak kayak gini nih warnanya, lebih orange. Kalian tinggal ganti aja ke lebih orange. Terus di sini nih ke bagian sini kegelapan. Kenapa ini gelap? Cara menaikkan kegelapannya ya bagian gelap adalah bagian shadow atau bagian lift. Kalian tinggal scroll aja nih bagian lift. Agak terlihat sedikit. Kalau misalnya ini terlalu bikin semua warna jadi faded gitu, kalian bisa coba balikin lagi ya. Kalian bisa ke ini LDR. Ini naikinnya lebih subtle ya. Lebih dikit-dikit. Di bagian shadownya doang. Kalian bisa pas-pasin. Udah jadi gitu. Itu adalah metode Asus Transform yang itu sangat disarankan untuk color correction. Nah, sekian untuk video kali ini. Bagaimana? Udah jelas belum? Ini adalah dua cara color correction. Yang pertama dengan manual, yang kedua dengan Asus Transform atau mungkin bisa dibilang lebih otomatis. Kalau kalian ada pertanyaan, silahkan komen di bawah. Silahkan tanya-tanya gue juga boleh. Silahkan DM ke Skyfox Studio juga boleh. Nextnya kita mungkin akan ngebahas lebih tentang color grading. Sekarang color correction dulu. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Gue Yusuf Rash. I'm signing out.